Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati dengan NIM akhir 167. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seni sastra untuk mata kuliah pendidikan seni yang diampu oleh Bapak Fariska Indra Perdana SPD MPD. 20 istilah seni sastra. Yang pertama yaitu ab ovo. Kata ini dalam bahasa Latin berarti mulai dari telur. Dalam dunia sastra, istilah ini digunakan untuk menggambarkan alur yang dimulai dari awal rangkaian cerita. Misalnya, sebuah cerita dimulai dengan masa kecil tokoh, meningkat ke masa remajanya. Selanjutnya yaitu masa tuanya. Bandingkan dengan plot. Yang kedua yaitu abayan. Istilah filologi yang diambil dari bahasa Inggris yaitu trivialization. Ambayan adalah penghilangan atau pengubahan bagian naskah yang dianggap tidak berarti atau tidak dipahami oleh penyalin. Yang ketiga yaitu absurd. Dari istilah bahasa Inggris absurd, makna kata absurd adalah tidak masuk akal, mustahil, menyimpang dari kebenaran atau logika umum. Yang keempat yaitu addendum. Dari istilah Latin dan Prancis, addition, tambahan atau sesuatu yang ditambahkan. Misalnya, appendix yang ada pada buku, bentuk jamaknya. Addenda, istilah lain, lampiran dan tambahan. Yang kelima yaitu adlib, istilah yang berasal dari bahasa Latin. Adlib maksudnya adalah penambahan, misalnya dengan improvisasi, kata-kata, dan gerak dalam suatu pementasan. Berasal dari bahasa Latin, ad libitum, dengan senang hati. Yang keenam yaitu ad libitum. Dari istilah Latin yang berarti seenaknya, mana suka. Bentuk kependekannya yaitu ad lib, menjadi istilah drama yang merujuk pada gerak atau ucapan yang dilakukan secara spontan oleh pemerannya, tidak tertera di dalam naskah. Yang ketujuh yaitu aferesis. Dari istilah Latin aferesis, pemenggalan huruf awal atau suku awal kata. Misalnya, tirta marta untuk tirta amarta, kan untuk akan. Yang kedelapan yaitu afektasi. Dari istilah Inggris affectation, maksud istilah ini adalah tingkah laku atau tindak tanduk yang dibuat-buat untuk menimbulkan kesan tertentu pada orang lain yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam cerita, rekaan, atau drama. Yang kesembilan yaitu ajukan. Istilah ini merupakan istilah filologi. Dalam bahasa Inggris disebut conjecture. Ajukan adalah usaha perbaikan naskah didasarkan atas dugaan yang berlandaskan hasil penelitian ilmiah. Yang ke-10 yaitu akronim. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani akros dan anima. Dalam bahasa Inggris disebut akronim dan dalam bahasa Prancis disebut akronim. Maksudnya, kata ringkas yang dibentuk dari huruf awal suku kata beberapa buah kata yang berturutan. Misalnya, ABRI untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, cerpen untuk cerita pendek. Yang ke-11 yaitu aksen. Ucapan dialek atau logat bahasa tertentu yang digunakan perlu dalam cerita untuk menyatakan kedaerahannya. Contoh, logat Betawi dan logat Batak yang digunakan pelaku dalam berdialog dengan menggunakan pelaku lainnya. Yang ke-11 yaitu aksi. Aksi berasal dari bahasa Latin actus, yang dalam bahasa Inggris disebut action atau activity. Aksi adalah satu prinsip dari drama, sikap, gerak-gerik, tingkah laku, dan sebagainya.
yang diperankan pelaku baik dalam cerita film, drama maupun cerita rekaan. Yang ke-13 yaitu akumulasio, istilah gaya bahasa. Akumulasio adalah gaya bahasa yang biasanya dipergunakan untuk keperluan retorika atau berpidato dengan cara merangkaikan sejumlah kata yang kurang lebih memiliki makna yang sama dan menunjukkan arah pada klimaks. Yang ke-14 yaitu akulturasi, proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi secara timbal balik. Dalam karya sastra, akulturasi sering terjadi akibat transmigrasi, peleburan suku bangsa, perkawinan antar bangsa, dan lain-lain. Realisasinya dapat dilihat dalam adat istiadat, sistem ekonomi, dan tata cara hidup sehari-hari. Yang ke-15 yaitu aktris. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah aktris. Aktris adalah pemain drama atau bintang film wanita. Yang ke-16 yaitu adagium, ungkapan tradisional yang diterima sebagai suatu kebenaran. Contohnya yaitu orang sabar kekasih Allah. Adagium ada hubungannya dengan istilah lain yang menyatakan suatu kebenaran umum seperti aforisme, maksim, pepatah, dan peribahasa. Di dalam teks-teks sastra, khususnya fiksi dan drama, adagium sering ditentukan dalam dialog para tokohnya. Yang ke-17 yaitu aforisme. Dalam bahasa Inggris disebut aphorisme dan dalam bahasa Prancis yaitu aphorisme. Maksud istilah ini adalah pernyataan yang padat dan ringkas tentang suatu sikap hidup atau tentang suatu kebenaran umum. Peribahasa seperti Allah bisa karena dirasa mempunyai ciri aforisme. Yang ke-18 yaitu agen pemain. Di dalam bahasa Inggris disebut dengan casting agent. Maksudnya orang yang bertugas mencari pemain untuk produser drama. Yang ke-19 yaitu ekspresi, pengungkapan atau proses menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kritik, kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian atau pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya atau pendapat. 5. Keterkaitan dengan mata pelajaran. Yang pertama yaitu up-ovo. Siswa dapat mengetahui alur dari sebuah cerita sehingga akan meningkatkan pemahaman peserta didik tentang bagaimana suatu peristiwa dapat berhubungan dengan peristiwa lain. Up-ovo ini menggunakan alur maju. Nah, ini berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan SBDP. Yang kedua yaitu aksen. Dapat melatih peserta didik agar mengenal logat bahasa antar daerah satu dengan daerah yang lainnya. Logat dari bahasa tersebut merupakan keunikan atau karakteristik dari suatu wilayah atau daerah. Nah, ini berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan SBDP. Yang ketiga yaitu ada atlik. Dapat melatih peserta didik untuk berpikir kreatif secara bebas sesuai dengan keinginannya masing-masing individu untuk menuangkan semua ide-ide mereka dalam suatu hal. Nah, ini berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan SBDP. Yang keempat yaitu ada akumulasio. Nah, akumulasio ini dapat melatih peserta didik untuk mengenal dan menggunakan gaya bahasa berbicara yang mana dengan retorika ini bisa membuat pandai atau lancar dalam merangkai kata-kata saat berbicara di depan umum. Berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan SBDP. Yang terakhir, yang kelima yaitu akulturasi. Akulturasi ini dapat membantu peserta didik dalam mengetahui hasil akulturasi dalam seni sastra seperti hikayat, babat, syair, dan
suluk yang semuanya itu merupakan akulturasi antara seni sastra budaya Islam dengan budaya non-Islam yang dulunya digunakan dalam menyebarkan agama Islam. Nah, ini berkaitan dengan mata pelajaran agama dan SBDP. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.